Halo Serubers, ketemu lagi di kanal Seru. Mari kita berbagi informasi, pengetahuan, dan hal-hal seru lainnya. Demam K-pop dan drama Korea menyebar luas ke berbagai pelosok negeri dan membuat banyak orang penasaran ingin tahu lebih jauh tentang Korea Selatan. Tentunya setiap negara mempunyai keunikan dan ciri khas masing-masing yang tidak dimiliki oleh negara lain. Apa saja keunikan Korea Selatan? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, silahkan kalian subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng untuk mendapat update berita seru lainnya. Sepuluh hal unik dan nyeleneh di Korea Selatan versi kanal Seru. Berikut ini ulasannya, check it out! Yang pertama, bersuara ketika makan. Bagi penggemar drama Korea, mungkin pernah melihat di mana ada scan seorang makan mie berkuah atau makanan lainnya sambil mengeluarkan suara atau bersendawa. Konon katanya, kalau mereka makan tanpa bersuara, menandakan makanan yang sedang dimakan itu rasanya tidak enak, Serubers. Oleh karena itu, kebiasaan orang Korea akan mengeluarkan suara ketika makan. Tujuannya untuk menghormati orang yang memasak. Kalau di Indonesia, bersuara ketika makan jelas akan dianggap kurang sopan ya. 땀 뜨겁죠? Kebiasaan unik yang kedua yaitu makan mie menggunakan panci. Masyarakat Korea tinggal di negara yang memiliki 4 musim yang didominasi iklim dingin sepanjang tahun. Sekalipun musim panas, temperatur udara di Korea tidak sepanas di negara kita, Serubers. Oleh karena itu, orang Korea membutuhkan makanan yang panas untuk menghangatkan tubuh mereka. Ternyata ada kebiasaan unik di Korea yaitu makan makanan langsung dari panci yang digunakan untuk memasak, seperti ketika makan mie atau makanan lainnya. Ini bertujuan agar panas makanan tetap terjaga. Tapi ada efek kurang baiknya nih, Serubers. Banyak orang Korea yang sudah berusia lanjut harus memakai gigi palsu lantaran kebiasaan menyantap makanan bersuhu tinggi. Wah, ternyata begitu ya, Serubers. Kalau di negara kita enak juga ya makan mie panas-panas, tapi tidak perlu pakai pancinya ya, atau pakai wajan kayak gini nih. Yang ketiga, operasi plastik sudah membudaya. Operasi plastik merupakan hal yang lumrah di Korea. Berbeda dengan di Indonesia, orang Korea memiliki tuntutan untuk selalu tampil cantik dan tampan. Karena di Korea, yang memiliki penampilan fisik sempurna akan lebih diperhitungkan, contohnya dalam dunia kerja, Serubers. Orang Korea juga memiliki standar kecantikan tertentu, seperti mata besar, wajah berbentuk V, dahi yang menonjol, hidung yang mancung, dan kulit yang putih mulus. Standar kecantikan ini jugalah yang membuat klinik operasi plastik saat ini menjamur di Korea. Bahkan, kamu bisa dengan mudah menemukan iklan operasi plastik di mana-mana. Ada yang mau coba? Yang keempat, laki-laki dan perempuan memakai produk kecantikan. Pasti penggemar K-pop dan drakor sering mengamati kecantikan dan ketampanan artis-artis Korea ya. Ya wajar saja ya, karena mereka mempunyai kulit putih, bersih, dan terawat. Rahasianya adalah karena orang di Korea merasa merawat kulit dan tubuh merupakan hal yang wajib dilakukan. Tidak ada kata malas untuk mereka demi mendapatkan kulit dan tubuh yang indah. Orang Korea sangat tergila-gila dengan produk-produk kecantikan, seperti produk anti-UV dengan SPF tinggi untuk melindungi kulit mereka dari sengatan matahari. Kebiasaan unik yang kelima, bertanya umur. Bagi orang Korea, umur adalah tolak ukur seseorang untuk berbicara dengan orang lain. Saat bertemu dengan orang yang baru, umumnya akan ditanyakan adalah umur atau usia orang tersebut. Mengetahui usia seorang menjadi semacam obsesi orang Korea Selatan.
Tujuannya tidak lain adalah untuk menentukan cara berbicara dengan orang tersebut, karena di Korea bahasa yang sopan atau yang kasual tergantung dari umur lawan bicara. Biasanya seorang menggunakan banmal atau bahasa sehari-hari ketika berbicara dengan orang yang seumuran atau lebih muda, dan menggunakan jondaimal atau bahasa yang lebih sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua dari mereka sebagai bentuk kesopanan. Yang keenam, suka minum alkohol. Menurut berita The Nation Thailand, orang di Korea Selatan adalah peminum alkohol paling produktif di Asia. Warga Korea Selatan yang berusia di atas 15 tahun rata-rata meminum 10,9 liter alkohol setiap tahunnya. Alasan mengkonsumsi minuman keras yang banyak ini adalah karena masyarakat Korea menyukai soju, yaitu minuman beras berfermentasi. Bahkan sampai ada sebuah adat, jika akan minum alkohol, maka terlebih dahulu mengisi gelas orang lain, terutama yang lebih tua, sebelum mengisi gelasnya sendiri. Saat merayakan hari bahagia maupun sedang berduka, alkohol akan selalu tersaji di depan mereka. Minum alkohol bersama dianggap menunjukkan respek dan rasa simpati kepada orang lain. Yang ketujuh, makan bersama dalam satu wadah. Di Korea, saat sedang makan bersama, biasanya mereka akan menggunakan sendok mereka masing-masing untuk makan dari satu wadah yang sama, seperti saat mereka memakan ramyeon atau bibimbap dari wadah besar. Orang Korea juga suka memakai banyak wadah dalam penyajian makanan, mulai dari piring hingga mangkuk-mangkuk kecil. Bagi yang cuci piring, siap-siap kerja ekstra dong ya. Kedelapan, wajib militer. Menurut laman Wikipedia, wajib militer di Korea Selatan telah ada sejak 1957 dan negara Korea mewajibkan warga negara laki-laki yang berusia 18 hingga 28 tahun untuk mengikuti wajib militer. Sedangkan untuk wanita tidak diwajibkan untuk menjalankan dinas militer, tetapi mereka boleh bergabung dengan militer. Bahkan artis K-pop atau aktor juga harus tetap mengikuti wajib militer selama 2 tahun loh, seru bos. Di Korea Selatan, wajib militer dibagi menjadi dua, yaitu active duty atau tugas aktif militer dan public service atau bagian pelayanan warga negara. Bila ada yang menolak untuk wajib militer, bisa-bisa akan dipenjara atau bahkan akan dicabut kewarganegaraannya. Wah, berat juga ya jadi warga negara Korea. Kesembilan, bersentuhan fisik sama perempuan atau sama laki-laki. Jika kalian di Korea menjumpai orang Korea Selatan bersentuhan fisik dengan sama perempuan ataupun sama laki-laki, tidak perlu heran serubers. Hal ini sangat umum dan wajar dilakukan hampir semua orang, seperti bergandengan tangan atau berpelukan saat mereka sedang merasa bahagia. Kalau kalian perhatikan, hal semacam ini sering dilakukan oleh personil K-pop ataupun artis-artis dalam drama Korea. Di negara lain, jika ada yang berpegangan tangan ataupun bersentuhan fisik sama jenis, pasti akan dianggap yang tidak-tidak ya, serubers. Ke-10, memakan gurita hidup. Kalau kalian penggemar drama Korea, kalian pasti tahu tentang sanakji. Ini adalah kuliner ekstrim yang memakan gurita hidup-hidup dengan dibumbui minyak wijen atau saus lainnya. Gurita hidup ini bisa disajikan secara utuh atau dengan memotong tentakelnya. Saat di atas piring, gurita ini masih bergerak dan menggeliat walaupun mereka tidak bisa kabur. Namanya maling yang mau kabur. Yang bikin ngeri adalah tentakel dari gurita tersebut masih bergerak aktif. Tentakel ini bisa saja menempel di tenggorokan kita loh. Menurut laman Web Insider, di tahun 2010, ada kasus kematian seorang perempuan akibat memakan gurita hidup. Perempuan ini awalnya pingsan, kemudian mengalami berhenti bernapas dan meninggal di rumah sakit 16 hari kemudian. Wah, serem ya. Itulah 10 hal unik dan jalanan di Korea Selatan versi Kanal Seru. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng agar tidak tertinggal update berita seru lainnya.